Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai India menjelang kemerdekaan negara. Pada zaman kuno, India oleh penduduknya disebut Jambudipa, yang berarti benua Penjajah, atau juga Bharatvarsa, yang berarti tanah kelahiran Barat. Akan tetapi, nama India tidak dikaitkan dengan kedua nama tersebut, yaitu Jambudipa dan Bharatvarsa, melainkan lebih dikaitkan dengan nama sungai yang mengalir dan mengairi wilayah-wilayah barat India, atau yang sering disebut dengan Sungai Sindhu. Bangsa Persia yang saat ini lebih diidentifikasikan atau lebih dikenal dengan sebutan Iran menyebutkan bahwa sungai yang mengalir dan mengairi wilayah-wilayah India Barat India bukan dengan sebutan Bana Sindhu, melainkan Hindu. Nah, pada saat Islam masuk atau datang ke India, mengklaim bahwa nama yang diberikan oleh bangsa Persia bukan Hindu, melainkan Hinduistan. Akan tetapi, meskipun begitu, penduduk setempat asli India menyebut diri mereka sebagai Hindu, bukan Hinduistan maupun Sindhu. India sendiri dipisahkan oleh negara-negara bagian Asia yang lain dengan wilayah perbukitan yang tinggi dan terjal. Wilayah bagian barat dibatasi dengan tanah pegunungan Hindu Kush. Wilayah bagian utara dibatasi perbukitan atau pegunungan Himalaya. Wilayah bagian timur dibatasi dengan tanah pegunungan yang memisahkan antara India dan Burma. Wilayah India juga meliputi pegunungan Vindhya yang membujur dari barat ke timur. Pegunungan ini membagi wilayah India menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian utara yang memiliki dua lembah sungai yang luas dan sumber kekayaan yang melimpah ruah dan tempat kerajaan-kerajaan besar berkembang. Sedangkan wilayah bagian selatan terdiri dari pegunungan Vindhya yang berada di sebelah utara dan lembah pantai berada di sebelah timur, selatan, dan barat, di mana di tengah-tengahnya terdapat suatu dataran tinggi Dekha. Dekha ini merupakan suatu dataran tinggi yang tidak mudah untuk ditaklukkan atau dilewati oleh orang. Pada zaman kuno, bukit-bukit tinggi yang ada di India tidak hanya mensimbolkan atau melambangkan kekayaan alam bangsa India, akan tetapi salah satunya juga untuk melindungi India dari penyerbuan atau penyerangan bangsa-bangsa lain, dengan artian bangsa lain tidak akan mudah untuk memasuki wilayah India kecuali dengan melakukan atau melewati perbukitan tinggi tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada satupun bangsa-bangsa lain yang bisa memasuki wilayah India, karena banyak pedagang atau dari bangsa lain yang ternyata mampu untuk memasuki India dengan melewati bukit-bukit tinggi yang terjal tadi. Meskipun mereka menaklukkannya atau menempuhnya dengan waktu yang cukup relatif, bahkan dalam beberapa bulan maupun tahun. Selanjutnya, bangsa-bangsa yang masuk ke India dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, di sini terdapat bangsa Dravida dan bangsa Arya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bangsa Dravida. Nah, bangsa Dravida ini merupakan bangsa terbesar di seluruh India. Bangsa Dravida ini memasuki India pada tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Dravida ini merupakan bangsa percampuran dengan bangsa Arya. Nah, bangsa Arya sendiri merupakan bangsa yang termasuk dalam kategori Indo. Asal mula bangsa Arya ini belum diketahui secara pasti, namun beberapa peneliti mengatakan bahwa bangsa Arya ini berasal dari Asia Tengah. Bangsa Arya ini juga dikenal sebagai bangsa yang berkelana, yang berarti bangsa ini tidak terus menetap pada satu tempat. Nah, bangsa Dravida dan juga bangsa Arya ini bukan berarti juga tidak memiliki peradaban. Mereka memiliki peradaban dan kebudayaan. Dari beberapa peneliti telah menemukan peradaban Dravida
Dan mereka mengatakan bahwa bangsa Dravida merupakan bangsa yang memiliki peradaban yang sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan beberapa situs bersejarah dari bangsa Dravida. Salah satu peradaban yang dibangun oleh bangsa Dravida yaitu bangsa Dravida sudah bisa membuat kapal. Dan kapal tersebut tidak hanya digunakan untuk mencari ikan, tetapi juga untuk melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian ada peradaban Arya. Dibandingkan dengan peradaban Dravida, peradaban Arya ini tidak bisa dikatakan sebagai peradaban yang tinggi. Hal ini dikarenakan bangsa Arya merupakan bangsa peternak. Namun setelah mereka berada di India, mereka mulai bercocok tanam dengan bangsa Dravida. Bangsa Arya juga diakui sebagai bangsa yang ahli dalam berperang. Hal ini disebabkan kehidupan mereka yang mengembara. Selanjutnya ada situasi dan keadaan India menjelang kelahiran Sang Buddha. Sebagai salah satu tempat peradaban dan kebudayaan, India telah menjadi tanah suci bagi banyak orang sebagai tempat untuk mendalami hakikat hidup atau kehidupan. Hal ini disebabkan karena pada saat itu di India telah ada dua ajaran yang memahami hakikat hidup atau kehidupan sebelum Buddha Gautama lahir, yaitu Brahmanisme dan Sarana. Pandangan Brahmanisme merupakan pandangan atau aliran yang menyatakan bahwa roh dan jasmani adalah satu, yang berarti tidak ada pemisahan antara roh dan jasad, sehingga setelah seorang meninggal, mereka tidak akan mengalami kehidupan selanjutnya atau tidak akan hidup di kehidupan selanjutnya. Pandangan seperti ini juga sering disebut sebagai pandangan nihilisme, yang berarti tidak ada pemisahan antara roh dan jasad. Sehingga ketika seseorang meninggal, maka rohnya juga akan meninggal. Dengan kata lain, tidak ada istilah kebangkitan roh. Nah, akibat dari orang yang menganut pandangan ini akan memuaskan. Nah, akibatnya orang yang menganut paham ini, mereka akan lebih memuaskan nafsu diri mereka pada kehidupan dunia. Pandangan atau paham ini sendiri sering diklaim bahwa pandangan ini berasal dari bangsa Arya. Hal ini berbeda dengan pandangan Sarmanisme. Pandangan ini menganggap bahwa roh dan jasmani bukanlah satu kesatuan, karena matinya jiwa atau roh dianggap tidak sama seperti matinya jasmani. Dalam pandangan ini, roh dianggap sesuatu yang bersifat kekal dan abadi, sehingga ketika orang meninggal dunia, maka rohnya akan tetap ada. Dan roh sendiri akan berusaha untuk menyatukan diri dengan sang pembuat roh, yaitu Tuhan. Pandangan ini memunculkan pola pikir yang internality, yang berarti kekekalan. Sebagai akibat dari pandangan paham ini, roh akan terus tetap ada sampai ia berhenti dan menyatu pada Sang Maha Kekal. Dalam pandangan ini, untuk menyatu dengan Yang Maha Kekal bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah, yang berarti ada proses yang harus dilakukan untuk menemui kepada Sang Yang Maha Kekal, yakni salah satunya roh harus mensucikan terlebih dahulu dari dosa jelek, jahat, dan lain sebagainya selama ia hidup di dunia. Akibatnya, orang yang menganut paham ini akan melakukan penyiksaan diri, bahkan terkadang melakukannya secara berlebihan. Nah, kemudian ketika Sang Buddha telah lahir, kedua pandangan tersebut ditolak olehnya.
Dan penolakan oleh Sang Buddha sendiri bukan dilakukan tanpa memberikan solusi, melainkan ia memberikan pola, sikap, dan perilaku yang dilakukan oleh penganut Brahmanisme dan Jaranisme. Dan jalan tengah yang diusulkan oleh Sang Buddha yaitu dikenal dengan istilah middle way. Dengan cara jalan yang mulia berunsur 8, Sang Buddha mengajarkan bahwa penyebab penderitaan manusia di dunia adalah keinginan dan nafsu. Penderitaan tersebut bisa diatasi dengan cara pengendalian terhadap hawa nafsu terhadap diri sendiri. Dan untuk mencapai kebahagiaan abadi atau kekal, orang-orang harus melakukan berpikir, berkata, dan bertindak secara benar.